ya Tuhan, dan ajar mereka ya Tuhan untuk punya sebuah disiplin Tuhan, belajar untuk membayar harga lebih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba terbatas, tapi biarkan apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu tepat seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom ya. Jadi suaranya saya jelas ya. Jadi sesi supranatural ini kan memang harusnya ini acara dari kita ambil dari yang sesinya supernatural movement 2 tahun lalu kayaknya ya. Itu jadi kenapa di musim ini CYNI tiba-tiba rindu untuk ini diaktifkan lagi gitu ya. Karena jujur memang selain ada pendoa-pendoa baru yang baru join, dan CYNI juga melihat bahwa pendoa ini belum semua gitu ya untuk mengeksplor gitu ya, mengaktifkan dengan maksimal untuk setiap karunia-karunia yang Tuhan kasih. Jadi tiba-tiba CYNI punya sebuah kerinduan untuk kita lebih mengeksplor lagi gitu, lebih mengaktifkan lagi untuk masuk ke dalam sebuah dimensi supranatural. Karena dimensi itu yang membuat kita itu begitu bergairah gitu ya. Kalau kita bisa masuk ke dalam sebuah dimensi itu membuat kita bergairah sekali gitu ya, excited sekali. Jadi seperti yang sesi Livi kemarin Anda semua sudah nonton, jadi saluran suara Tuhan itu ada 6. Jadi bisa lewat firman Tuhan. Kalau itu lewat firman Tuhan, berarti mau nggak mau kita harus apa? Harus membaca Alkitab. Punya sebuah disiplin rohani untuk membaca Alkitab. Karena tanpa kita baca, kalau Tuhan bicara pun kita nggak ya nangkep itu dari mana gitu kan sumbernya. Yang kedua dari suara Roh Kudus di batin kita. Nah, suara Roh Kudus di batin kita ini artinya apa? Sesuatu yang muncul di hati atau bisa aja itu sesuatu yang muncul di pikiran. Nah, banyak pertanyaan yang masuk tuh seperti ini. Jadi mungkin saya share langsung, saya jawab pertanyaan gitu ya. Nanti kalau misalnya di akhir ada yang pertanyaannya saya mention tapi Anda merasa, oh aku kok belum jelas ya, nggak apa-apa bisa tanya lagi gitu ya. Jadi suara Roh Kudus di batin kita tuh gimana cara membedakan yang ini suara Tuhan atau ini suara daging itu sendiri. Nah, biasanya banyak orang tanya di sana. Nah, itu caranya gimana? Nggak bisa nggak dengan banyak latihan. Pada saat kita melatih itu, lama-lama kita akan jadi tahu. Kan seperti yang dibilang bahwa setiap domba dia akan kenal suara gembalanya. Nah, demikian juga kita. Kalau kita melatih di sana, lama-lama kita akan tahu. Contohnya, suara suami kita, suara pasangan kita. Lama-lama kita angkat telepon, aku tahu langsung ini Ko Ivan gitu kan. Nah, ya seperti itu juga dengan kita, dengan Tuhan. Pada saat kita bergaul intim dengan Tuhan, lama-lama kita akan tahu, oh ini suara Tuhan. Apakah bisa salah? Bisa. Sampai hari ini pun ya, saya kadang-kadang salah, tapi it's okay. Kalau kita nggak berani mencoba, bahkan sekelas Benaya aja ya, ini tadi siang sempat share, sekelas Benaya pun dia bilang dia kadang salah. Waktu di awal-awal dia melatih untuk mendengarkan suara Tuhan, dia bisa salah, tapi dia nggak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, itu sih kuncinya ya. Jadi sesuatu yang muncul di pikiran kita, biasanya kita bisa pakai patokannya seperti itu ya. Karena gini, jadi misalnya saya lagi doain orang gitu ya, tiba-tiba sesuatu yang nggak aku pikir itu muncul. Nah, caranya kita meneguhkan itu apa? Ada 3 yang saya pakai gitu ya, yang Sucian pakai itu 3 hal. Yang pertama itu kembali lagi back to Bible. Sepanjang yang dinyatakan sebentar. Yang bisa nyalain video, tolong nyalain video ya. Kecuali yang kalau yang maksudnya yang pakai wifi di rumahnya itu berarti kan bisa pakai video ya. Tolong videonya dinyalain aja ya. Nah, jadi patokannya kembali lagi back to Bible. Jadi apa yang kita dapat, konfirmasinya kita harus apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu pertama. Kalau itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, kita maju ke step berikutnya. Step berikutnya adalah itu kita sejahtera enggak sewaktu kita mendapatkan suara itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya ada peneguhan dari Tuhan. Nah, peneguhan ini bisa iya, bisa enggak. Nah, karena kalau saya misalnya on the spot gitu ya, doai orang untuk minta peneguhannya mungkin sulit gitu kan. Tapi kalau kita melayani orang, konseling orang gitu, kita masih bisa minta peneguhan
di waktu yang berikutnya. Tapi kalau on the spot, mungkin biasanya yang peneguhan ini kita jarang dapat. Cumanya kita terkonfirm setelah kita ngomong, menyampaikan nubuatan misalnya, kita bisa tanya dengan orang itu, benar enggak ya saya dapatnya. Nah, jangan pernah cenderung kita menghindari kata-kata Tuhan bicara. Karena itu bahaya sekali gitu ya. Namanya kita manusia. Jadi makanya saya sih selalu menyampaikan bahwa Sucian dapatnya ini, nah, atau kesannya aku dapatnya kok kayak gini ya. Nah, itu untuk memperhitungkan bahwa saya ini masih manusia juga, masih daging juga, bisa salah. Nah, jadi jangan sampai kita mengeluarkan pendoa, mengeluarkan statement bahwa Tuhan bicara, itu harus dihindari sih, ya. Nah, itu kunci-kuncinya. Kemudian yang ketiga, saluran suara Tuhan bisa dari peristiwa yang terjadi. Jadi tiba-tiba ada kejadian apa, kita waktu lihat, kok bisa dapat ya kayak gini ya, kok tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini. Itu bisa juga. Kemudian yang keempat dari bahasa roh. Bahasa roh ini artinya apa? Pada saat kita menyembah berbahasa roh panjang, itu biasanya muncul hikmat-hikmat Tuhan, bisa muncul banyak hal sih, peneguhan atau Tuhan bicara sesuatu itu pada saat berbahasa roh panjang. Tapi kalau kita cuma bahasa rohnya 5 menit, ya biasanya tidak akan dapat apa-apa. Jadi itu memang harus dilatih untuk berbahasa roh panjang dari yang 5 menit, 10 menit. Karena awal saya juga nggak bisa kalau sampai setengah jam, 40 menit. Tapi pada waktu mulai dilatih itu bisa. Jadi semua kuncinya di mana? Di latihan. Ya, harus dilatih sih. Kemudian yang kelima dari pujian dan penyembahan. Nah, dari pujian dan penyembahan maksudnya gini, Tuhan bicara juga lewat lagu. Jadi satu waktu itu saya mau konseling satu orang dan saya tuh belum dapat clue-nya gitu ya, belum dapat dari Tuhan orang ini kenapa gitu ya. Tapi tiba-tiba sejam sebelum orang itu muncul, saya itu pingin nyanyi lagu tentang pengampunan. Nah, pada waktu saya tiba-tiba bersenandung lagu itu, tiba-tiba muncul di pikiran saya, orang ini mengalami masalah tentang pengampunan. Berarti orang ini belum beres untuk pengampunan. Ya sudah, saya langsung dapat. Nah, itu salah satu contohnya sih. Tidak selalu seperti itu, tapi bisa. Tuhan bisa bicara seperti itu. Yang keenam, dari mimpi dan penglihatan. Nah, dari mimpi dan penglihatan ini memang harusnya mimpi ini yang paling bisa dibilang paling apa ya? Karena itu kondisi kita nggak sadar kan. Kita terima mimpi, jadi kemungkinan untuk bercampur dengan pikiran kita itu kecil sekali. Jadi memang harus minta sih. Saya sendiri minta sih. Karena kalau mimpi itu diberikan, itu biasa. Kalau yang lain-lain kan cenderung ini aku enggak ya, ini BE pikiranku sendiri, bisa seperti itu. Tapi kalau mimpi itu kan kita enggak sadar pada saat kita tidur. Nah, itu yang kita terima, itu biasanya tepat. Nah, seperti itu sih. Ya, bedanya mimpi kan dalam kondisi tidak sadar. Nah, penglihatan ini bisa berupa gambaran mental. Gambaran mental itu artinya sesuatu yang kita nggak lihat, tapi tiba-tiba kok muncul bayangan seperti ini, muncul gambaran seperti ini gitu. Nah, kalau yang penglihatan yang real itu seperti video. Jadi pada saat kita gini lihat, kita seperti melihat sebuah gambaran. Itu bisa juga. Jadi intinya Roh Kudus itu Tuhan mau berbicara kepada kita. Itu terserah Tuhan sih. Dia mau pakai sumber yang mana, mau pakai saluran yang mana. Kuncinya kita cuma apa? Selalu available dengan Roh Kudus anytime dan anywhere. Dimanapun dan kapanpun kita harus terbuka. Karena kita nggak bisa membatasi Tuhan. Kayak tadi ada satu pertanyaan yang muncul, dia bilang gini, pada saat saya duduk doa, saya nggak dapat apa-apa. Tapi nanti pada saat saya kerja, saya beraktivitas, tiba-tiba muncul. Ya bisa. Karena saya sendiri gitu ya, saya pada saat nanti saya nyetir gitu di mobil, tiba-tiba muncul jawaban dari apa yang saya doakan waktu saya saat teduh. Jadi tidak selalu Tuhan menjawab pada saat kita saat teduh. Tapi bukan berarti kita tidak bersaat teduh. Karena jujur itu di saat teduh itu harusnya Tuhan lagi mempersiapkan kita. Jadi anytime Tuhan berbicara, kita sudah siap. Ya, seperti itu ya. Jadi gimana kuncinya untuk kita mengalami dimensi supranatural? Kuncinya seperti yang Pastor Lipi ngomong. Pertama apa? Harus menginginkan. Itu pasti harus menginginkan. Karena di satu buku yang saya baca, bukunya Jen Thompson, dia ngomong doa apa yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Doa yang menginginkan perkara-perkara rohani. Sepanjang kita menginginkan perkara rohani, Tuhan akan kasih. Itu pasti kok. Itu di Matius 7 ayat 9 gitu ya. Bahwa kalau
anak kita minta roti, nggak mungkin Tuhan kasih kita batu, kan seperti itu. Bapa di dunia aja nggak gitu, apalagi Tuhan. Jadi kalau kita minta karunia-karunia, kita minta perkara-perkara rohani, Tuhan akan kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kuncinya apa? Dengan disiplin dan konsistensi. Disiplin ini bicara tentang apa? Disiplin puasa, disiplin doa, disiplin membaca firman, ya itu sesuatu yang semua yang harus kita lakukan. Nggak bisa kita bilang, bisa enggak ya di korting, di diskon itu ya, aku enggak gini. Ya, aku cuma merasa gini loh, seberapa yang kita bayar, segitu yang kita dapat. Ya, jadi apa yang kita bayar, itu yang kita dapat. Kalau kita cuma merasa, aku mau santai-santai aja, ya sudah. Berarti kita cuma mau cetek-cetek, kita akan jadi pendoa yang rata-rata kok. Bisa enggak? Bisa. Bisa untuk kita jadi pendoa yang biasa-biasa, bisa. Tapi kalau kita mau jadi pendoa yang maksimal, mau nggak mau, kita harus apa? Harus bayar harga lebih. Dengan apa? Dengan disiplin. Disiplin puasa, disiplin baca firman. Hari-hari ini memang sulit untuk puasa ya, karena pandemi ini kan sering di rumah ya. Saya sendiri jujur awal-awal waktu pandemi ini, kan ngurusi anak-anak di rumah, makan terus. Mau puasa tuh berat gitu ya. Tapi aku mau nggak mau harus memaksa. Nah itu, harus memaksa. Karena kita nih daging kok sama-sama, jangan merasa, oh Cece ini sudah gini, sudah. Enggak, kadang-kadangnya lemah juga. Mau puasa tuh kok pingin makan ya. Tapi coba belajar ya, aku cuma percaya gini, di hari pertama kita sulit. Coba hari kedua itu sulit. Hari ketiga itu biasanya sudah gampang. Nah, aku mulai praktek gitu. Jadi begitu hari pertama tuh, waduh itu benar-benar mematikan daging. Hari kedua masih ini. Tapi begitu hari ketiga kita puasa, biasanya dagingnya sudah mulai tunduk. Nah, jadi jangan pernah give up di titik pertama, di step awal gitu ya. Nah, kemudian kunci yang ketiga gimana? Impartasi dari pemimpin atau mentor yang mempunyai karunia. Nah, kalau hari ini saya cuma merasa Yeni itu seorang yang sama PPM pernah didoain kan, Pastor Philip pernah doain Yeni itu memegang jabatan nabi di gereja Morsyaroh. Kalau hari ini kita ada di bawah kepemimpinan Yeni dan kita tapi tidak mengeksplor, tidak mengalami pengalaman-pengalaman dimensi supranatural, rasanya kok rugi sekali. Nah, gitu kan. Nah, jadi aku cuma mau mengencourage setiap pendoa, benar-benar di musim ini kita bisa nangkep ini. Jangan sampai sepertinya sesi ini ada ya sudah sekedar lewat, karena ini memang nantinya ada 5 sesi. Setiap bulan kita akan masuk ke satu sesi berikutnya. Ini kan baru ke sesi kedua. Jadi saya nggak mau sampai pendoa-pendoa miss, karena ini di awal gitu kan. Saya itu dapat beberapa waktu lalu di BDI, yang ikut ke BDI mungkin sudah dengar ya. Saya itu tiba-tiba dapat tentang Elisa dan Elia. Ya, yang saya kaget itu mujizat yang dilakukan oleh Elia itu juga dilakukan oleh Elisa. Dan sepertinya bahkan urutan kejadiannya itu sama. Itu yang membuat saya itu wow, amazing banget ya, Elisa ini bisa mendapatkan pengurapan, bahkan dibilang double porsi. Kenapa double porsi? Karena memang Elia melakukan 6 mujizat dan Elisa melakukan 12 mujizat sampai di hari dia meninggal. Nah, itu yang membuat saya merasa wow, ternyata iya, itu kuncinya cuma di mana? Kenapa si Elisa ini bisa mendapatkan double porsi? Karena dia menginginkan, itu yang pertama. Dia menginginkan dengan apa? Bayar harga. Kan bahkan sama Elia begini, sudah kamu pergi aja gitu istilahnya gitu ya. Kalau kita ngomong santainya, sudah lu pergi aja gitu ya. Tapi kan Elisa ini orang yang ngotot, enggak, aku akan ngikuti Bapak. Nah, itu yang membuat dia tuh mendapatkan. Karena dia ngotot mengejar pengurapan itu, dia punya sebuah visi. Nah, kita pendoa pun harus seperti itu, jangan mudah untuk apa ya, give up. Karena pada saat kita give up ya sudah, kita jadi ya seperti itu aja. Tapi pada saat kita mau bayar harga lebih, kita mau keluar dari setiap batasan kita akan dapat kok. Nah, contohnya ini ya, yang kitab di kisah tentang Elisa dengan Elia. Di kitab 1 Raja-Raja 17 itu Elia melakukan mujizat apa? Tepung dengan minyak itu kan nggak habis di dalam tempayan. Nah, kemudian saya kagetnya di 2 Raja-Raja 4 itu Elisa melakukan mujizat dengan apa? Dia memultiplikasikan minyak di dalam buli-buli. Seorang janda juga. Apa yang saya pelajari dari kisah ini? Yang saya pelajari itu bahwa
si janda ini seorang yang mau membayar harga. Karena apa? Sama si Elisa kan dibilang kumpulkan buli-buli. Dia bisa aja bilang ngomong dengan Elisa, bilang, oh aku cuma punya satu. Iya sudah, berarti minyak yang dimultiplikasi, mujizat yang terjadi ya cuma satu buli aja kan, satu bejana aja. Tapi kan dia mau bayar harga, dia keluar rumah, dia pinjam buli-buli, pinjam bejana-bejana dari tetangga-tetangganya sampai terkumpul, ya saya nggak tahu berapa, nggak disebut di sana, mungkin dia kumpul 10 atau 20. Dan kapan mujizat itu berhenti? Apakah minyaknya yang habis atau bejananya yang habis? Ternyata kan di situ dibilang apa? Bejananya yang habis, bejana yang kosong habis dan minyak berhenti mengalir. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan mujizat kok. Sumber mujizat itu unlimited. Yang menyebabkan mujizat tidak terjadi itu apa? Kita punya kapasitas sudah segitu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma merasa, aku nggak bisa Tuhan, ya sudah. Berarti Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau kita merasa, oke, aku mau belajar. Aku mau memberi lebih. Aku mau bayar harga lebih. Tuhan akan kasih kok. Karena tujuannya sampai tujuan kita bukan untuk kita sendiri kan. Ya contohnya yang hari-hari ini mungkin saya cuma bisa mention yang hari-hari kita lakukan apa di live chat. Ada satu pendoa yang lucu juga, saya dengar dia ngomong tuh sampai pingin ketawa juga. Dia bilang gini, saya kasih dia tanggung jawab lebih kan. Dia bilang ini, C, aku tuh loh C bisa masuk di live chat ini sudah mujizat. Dia bilang karena dia merasa dia tuh sudah umurnya sudah kepala 40 gitu kan. Dia bilang, C, aku tuh loh masuk di sini bisa gabung di live chat aja, ini sudah mujizat. Gitu, Cece suruh aku gini, suruh aku gitu. Aku sampai pingin ketawa juga. Tapi aku cuma merasa, loh, aku kalau dia bilang dia kepala 40 sudah ini, aku ya kepala 40 gitu kan. Tapi pada saat aku belajar, aku mau belajar. Nah ternyata bisa. Sebuah kapasitas yang diperbesar. Nah kuncinya cuma di sana aja. Kalau kita bilang, nggak bisa wes, aku nggak bisa, ya sudah. Tapi bukan berarti yang lain yang tidak tergabung di live chat berarti kalian enggak juga. Yang selalu di waktu-waktu yang lalu selalu saya mention gitu. Kalau Anda enggak bisa di live chat, it's okay. Namanya pelayanan enggak mungkin semua pendoa jegur di live chat gitu ya. Nanti siapa yang cover atmosfer, siapa yang cover di komen. Nah, semua punya bagiannya masing-masing. Cuma ya kalau kita memang dipercayakan di sebuah bagian, di sebuah pelayanan, lakukan itu dengan maksimal. Karena di situ Tuhan akan hargai pada saat kita libatkan itu dengan hati. Bukan cuma sekedar job desk. Bahkan dengan tim live chat pun, saya barusan beberapa seminggu 2 minggu yang lalu, saya woro-woro dengan mereka juga. Jangan sampai kalian tergabung di live chat, cuma sekedar apa? Karena pinter mengoperasikan komputer, karena cepat ngetik, enggak seperti itu loh. Tapi kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa kok. Selesai pelayanan ya sudah selesai. Cuma di batas situ aja. Tapi kalau kita benar-benar menyediakan hati kita, kita melakukan persis seperti yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita akan maksimal kok. Kita jadi bergairah banget. Itu ya. Jadi harus membayar harga dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Ya keluar dari batasan. Itu berarti apa? Keluar dari zona nyaman. Sampai si janda ini kan mau repot-repot dia nyari bejana, nyari buli-buli dari tetangganya seperti itu ya. Kemudian yang diisi oleh minyak itu adalah apa? Bejana yang kosong. Ini bicara tentang apa? Pada saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita harus benar-benar seperti bejana yang kosong. Bejana yang kosong artinya bejana yang tidak membawa kepahitan. Kalau misalnya hari ini masih ada tanggungan pengampunan, misalnya, wes itu bereskan. Sebelum kita bereskan itu, Tuhan tidak akan bisa memasukkan hal-hal yang baru. Biasanya seperti itu. Kalau pikiran kita sudah penuh misalnya ya dengan banyak hal gitu ya, biasanya pada saat Tuhan kasih, kita tidak bisa terima kok. Makanya kenapa selalu kalau kita mau menerima impartasi, selalu dia bilang apa? Bawa bejana yang kosong. Kita harus benar-benar mengosongkan diri kita supaya apa? Pada saat Tuhan datang, Tuhan bisa mengisinya. Itu ya. Jadi hati kita harus bersih. Nah, kemudian yang saya lihat dari Elisa dan Elia, setelah kejadian minyak itu, mujizat yang mengikuti itu apa? Elia menyembuhkan anaknya janda Sarfat.
bukan cuma menyembuhkan, tapi membangkitkan. Karena anaknya ini kan sakit sampai meninggal. Akhirnya didoain, anak ini hidup lagi. Nah, di 2 raja-raja itu, Elisa juga ternyata step-stepnya sama. Setelah Elisa melakukan mujizat menggandakan minyak itu, di ayat-ayat berikutnya itu berbicara tentang apa? Elisa ini menghidupkan anaknya perempuan Sunem. Jadi saya sampai pikir, waduh amazing banget, dari 1 raja-raja ini langsung ke 2 raja-raja dengan mujizat yang sama yang terjadi. Persis apa yang Elia lakukan itu Elisa lakukan. Nah, di situ saya melihat bahwa apa? Impartasi itu ada. Apakah itu Alkitabiah? Bahkan kemarin malam gitu ya saya cari, itu di mana ya Alkitabiah enggak itu tentang bahwa impartasi itu bisa lewat sebuah bonding. Dan itu saya ketemu di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Jadi pada saat Elisa itu mendoakan bujangnya. Jadi kan itu Elisa dikepung kan ya, pada waktu dia dikepung, kemudian si bujangnya itu dia bilang, loh Bapak kamu kok enggak lihat mereka itu mau ngepung kita gitu ya. Terus Elisa cuma bilang gini, Tuhan bukakan. Elisa berdoa untuk bujangnya dibukakan dimensi supranatural. Setelah Elisa mendoakan, bujangnya ini bisa melihat bahwa di sekeliling tempat mereka itu ada pasukan Tuhan. Nah, jadi apakah impartasi dengan mendoakan itu bisa membuka karunia? Bisa. Ya, itu contohnya. Jadi dasarnya untuk mengenali suara Tuhan, kembali lagi bahwa apa? Harus kita mempelajari Alkitab dengan teratur. Supaya apa? Kita tidak ngeroh-ngeroh. Itu yang selalu dihindari. Yeni kan selalu mention, enggak mau pendoa itu ngeroh-ngeroh. Just ngeroh tapi enggak tahu dasar Alkitabnya. Nah, makanya kenapa harus kita mempelajari Alkitab itu secara teratur. Yang kedua, kita harus punya kehidupan doa yang teratur. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang bisa mungkin jadi orang yang arogan sekali, nggak bisa dikoreksi. Karena apa? Selalu merasa benar. Tapi jujur pada saat kita berdoa, pada saat kita saat teduh, itu waktunya mungkin Roh Kudus itu sedang mengoreksi kita. Karena pada saat mungkin kita nggak bisa dikoreksi orang, siapa yang bisa mengkoreksi kita? Ya Roh Kudus. Nah, kapan timingnya Roh Kudus bisa mengkoreksi kita? Pada saat kita bersaat teduh. Di situ Tuhan akan bongkar kita. Ya, kemudian kita harus beribadah dalam satu gereja lokal. Ini tujuannya supaya nggak kemana-mana. Kalau kita nggak dalam satu penggembalaan, biasanya nanti akhirnya kita jadi nyeleneh-nyeleneh. Yang satu ajaran dari sini, yang satu ajaran dari sini. Dan lagi pula kalau kita beribadah dalam satu penggembalaan, dalam satu gereja gitu ya, kita ada payung yang menudungi kita. Ada sebuah covering yang menudungi kita. Nah, itu ya. Jadi rindulah kepada pribadinya Tuhan hari-hari ini, tapi bukan cuma sekedar mengejar karunia-Nya saja, ya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa apa? Kalau kita bilang kita rindu mendengar suara Tuhan, harusnya Tuhan itu terlebih rindu untuk berbicara kepada kita. Karena apa? Dengan kita masuk dalam sebuah dimensi supranatural, pelayanan kita tuh jadi efektif. Efektif itu contohnya gimana? Contohnya gini, kalau ada kita mau doai orang itu orang yang tertutup tipenya gitu ya, sulit untuk ini. Jadi dia mungkin nggak tahu ya, aku nih ngalami kayak gini, dia cerita panjang lebar. Kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita mungkin jadi lama untuk konseling itu jadi lama. Tapi pada saat kita bisa dengar, kita dengar clue dari Tuhan, oh orang ini akarnya mungkin di masa lalunya, atau mungkin akarnya dia ada luka di masa kecilnya. Pada saat kita sudah dapat clue-nya, ada akarnya seperti itu, dengan mudah kita akan menyelesaikan. Dengan mudah kita bisa melayani orang itu. Karena pada saat kita layani mention, mungkin orang itu tiba-tiba diingatkan, oh iya ya, aku pernah ngalami ini. Dengan cepat kita selesai kok untuk mengkonseling. Daripada kalau kita nggak bisa, nggak masuk dalam dimensi supranatural, mungkin jadi lama. Kan seperti itu ya. Jadi rindulah untuk membangun keintiman, karena keintiman itu yang akan membuka pintu surga. Keintiman itu yang akan membuka karunia-karunia kita ya. Jadi saya selesai, saya akan masuk di pertanyaan aja langsung ya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah setelah selesai satu pertanyaan ada yang mau tanya atau ada yang belum jelas, nggak apa-apa, langsung bisa nyambung aja ininya tanyanya ya. Pertanyaan pertama,
Saya sukar sekali membedakan seperti yang Lipi bilang, apa itu suara Roh Kudus atau suara hatiku ya. Yang aku ingin tanyakan bagaimana membedakannya. Karena kadang-kadang di saat aku mau mengambil keputusan, di dalam doa itu nggak kebayang, nggak keluar jawabannya. Tapi kadang-kadang lagi duduk-duduk diam-diam, terus bisa keluar dalam pikiran solusinya atau jawaban dari apa yang aku doakan. Nah, ini yang aku ragu. Apa ini termasuk jawaban dari Roh Kudus? Mohon penjelasannya. Nah, itu yang tadi waktu saya nyampaikan, saya sudah mention itu ya, bahwa iya, Tuhan bisa bicara bukan cuma pada saat kita berdoa, tapi anytime dan anywhere ya Tuhan bisa bicara. Ya. Kemudian cara membedakan mimpi yang dari Tuhan dengan mimpi yang dari pikiran kita sendiri. Nah, gini, kalau mimpi yang dari Tuhan itu biasanya melekat. Melekat itu dalam arti gini, kalau kita bangun tidur, jujur kadang kita bisa lupa kok mau mimpi apa, karena begitu kita bangun itu kan sudah apa ribet gitu ya, ngurusi apa gitu ya. Tapi nanti pada saat kita berdoa, pada saat kita saat teduh, tiba-tiba itu diingatkan, tadi kamu mimpi tentang ini toh. Nah, kalau sudah gitu, itu biasanya mimpi dari Tuhan. Nah, cuma ya memang sometimes mimpi yang diberikan Tuhan itu apa? Dalam sebuah perumpamaan. Banyak orang bergumul tentang ini. Mereka bilang gini, kenapa aku kalau mimpi aku nggak ngerti artinya. Nah, tadi kita bahas sih, siang itu kita bahas gini. Kalau Tuhan tuh nggak pernah iseng gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah iseng, tak kasih mimpi si Jonathan gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu artinya. Itu nggak mungkin. Karena Tuhan tuh intinya nggak pernah iseng. Kalau Tuhan kasih mimpi, harusnya Tuhan mau bicara. Mau bicara tentang apa? Yang nggak tahu. Itu mimpi yang kita dapat atau peneguhan atau suara Tuhan yang kita dapat itu bergantung dengan lingkup otoritas yang dikasih kepada kita. Jadi contohnya Jonathan hari ini sebagai leader, dia mungkin akan mimpi tentang apa? Ya tentang anak-anaknya kok nggak jauh-jauh. Hari ini dia sebagai CGL. Nanti kalau dia mimpi, mungkin dia mimpi tentang apa? Tentang domba-dombanya. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita sebagai pendoa, mungkin kita bisa dapat mimpi tentang apa? Tentang gereja. Tapi tujuannya, kita harus tanya lagi kepada Tuhan, bahwa itu sesuatu yang kita perlu sampaikan, atau sesuatu yang perlu kita just doakan. Karena seringkali Tuhan memberikan mimpi, itu cuma diminta apa? Cuma diminta kita untuk mendoakan, bukan untuk disampaikan. Karena saya jujur, saya pernah salah. Jadi saya mimpi, saya sampaikan ke orangnya salah nangkep gitu ya, orangnya agak tersinggung. Jadi saya merasa, oh ya, sometimes berarti kita harus berhikmat, kita harus tanya Tuhan, ini harus saya sampaikan atau enggak. Kalau memang ini cuma perlu kita doakan, ya sudah kita doakan aja. Nah, satu hal lagi yang tiba-tiba saya ingat, bahwa kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena setiap hal yang Tuhan beritahu, kan di firman Tuhan dikatakan bahwa apa? Tuhan memberitahu hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi itu berarti bisa dibilang itu secret kan, rahasia kan. Berarti apa? Kita harus bisa jaga rahasia. Kita harus bisa jaga rahasianya Tuhan, istilahnya seperti itu. Contohnya gini, aku temenan sama Tab gitu ya, aku suka cerita sama Tab ya. Terus Tab ini contoh sih. Terus Tab ini cerita kemana-mana. Nah, kira-kira aku mau cerita lagi nggak ke Tab? Nggak akan. Nah, seperti itu juga Tuhan. Kalau misalnya kita dipercayakan sebuah rahasia dengan Tuhan, dan Tuhan bilang untuk kita mendoakan, tapi ternyata kita terus, waduh, gembor-gembor kemana-mana gitu, cerita kemana-mana, woi aku tuh mimpi ya kayak gini. Padahal Tuhan nggak suruh kita ngomong. Mungkin lain kali Tuhan nggak akan bicara. Nah, seperti itu. Entah tadi yang tadi aku nggak muncul ini, yang ini aku tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya, untuk kita dipercayakan hal-hal tersembunyi itu, rahasia Tuhan. Biasanya rahasia Tuhan itu rahasia besar itu. Kalau rahasia aku tuh rahasia kecil. Ya. Kemudian cara membedakannya gimana? Ya dilatih. Itu yang saya tadi bilang, dilatih bahwa Tuhan kalau tadi bicara tentang mimpi ya, Tuhan akan bicara artinya ke siapa? Ke orangnya sendiri kok. Jadi kita tuh jangan seperti orang yang kayak orang bilang apa ya, cari orang pinter gitu ya. Orang pinter, istilahnya orang pinter gitu ya. Ke dukun untuk tanya apa? Aku mimpi gini. Biasanya kalau kita datang ke dukun kan gitu ya, langsung gini, aku mimpi kayak gini, oh ya arti mimpinya. Nah, kalau Tuhan nggak seperti itu harusnya gitu loh.
Karena kalau kita yang dikasih mimpi, Tuhan akan bicara ke kita sendiri kok arti mimpi itu. Sometimes mimpi itu belum pada waktunya untuk kita ketahui. Jadi Tuhan tidak akan bicara. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena aku tuh pernah mimpi dan kejadiannya 2 tahun kemudian baru kejadian. Lama banget ya, tapi aku sampai lupa. Jadi aku mimpi, aku tanya, seperti yang Pastor Philip kan ngajarin kapan hari, bahwa kita tuh jangan sampai kita tertuduh juga. Jadi pada saat kita mimpi, kalau kita nggak ngerti, ya sudah kita mulai tanya, bayar harga lebih, puasa, doa. Kalau kita sudah lakukan itu dan kita belum tahu artinya, it's okay. Kita perlu catat, iya, aku punya jurnal catat mimpi hari ini. Gara-gara aku baca satu buku, dia bilang mimpi itu harus dicatat. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan mimpi itu akan terrealisasi. Kita nggak tahu kapan itu waktunya. Apakah bisa next-nya? Bisa. Ternyata hari ini saya kaget. Waktu saya catat mimpi itu 2 tahun kemudian, itu baru kejadian. Nah, di situ saya percaya bahwa, oh iya, ternyata iya. Kadang-kadang Tuhan kasih mimpi, tapi itu apa? Disimpan. Disimpan dalam artian itu belum waktunya untuk terjadi atau belum waktunya untuk yaitu untuk kita ketahui gitu ya. Kemudian ya dengan kita melatih, lama-lama kita akan tahu kok arti mimpi itu apa. Minta hikmat dari Tuhan. Pendapatnya pemimpin, kalian boleh tanya, bukannya berarti, oh aku nggak boleh tanya berarti kalau aku mimpi. Boleh, hari ini pun Sucian kalau mimpi, aku nggak ngerti, aku kadang-kadang tanya Ci Yeni. Aku cari Ci Yeni, C, aku mimpi gini, C, gitu ya. Nggak salah. Tapi gini, aku cuma mau meluruskan bahwa jangan sampai itu dijadikan patokan bahwa aku pada saat aku ngomong dengan pemimpinnya harus jawab. Nah itu kan artinya mendukunkan pemimpin kita gitu ya. Nah Tuhan nggak mau itu. Kenapa kadang Tuhan itu memberikan kita mimpi dalam bentuk perumpamaan? Nah, saya baca satu buku ini dia bagus, dia ngomong gini, Tuhan tuh bicara dalam sebuah perumpamaan karena apa? Karena kalau kita dikasih tahu langsung, misalnya aku mimpi kayak gini jelas banget gitu ya, kira-kira kita cari Tuhan nggak? Nggak mungkin. Tapi justru kalau itu diberitahu dalam bentuk perumpamaan, kita penasaran kan? Iya aku mimpi kayak gini, ini apa ya artinya ya? Mau nggak mau kita cari siapa? Cari Tuhan. Tuhan ini artinya apa ya? Nah, yang Tuhan rindukan itu apa? Pada saat kita mencari jawaban itu, kita cari kemana? Kita mendekat kepada Tuhan. Harusnya yang Tuhan rindu itu apa? Setiap kita mencari pribadi Tuhan. Bukan cuma Tuhan apa ya mimpi ini ya, begitu Tuhan kasih tahu langsung kita minggat. Minggat dalam artian ya sudah, aku sudah selesai doa karena aku sudah terima jawaban. Seperti banyak orang seperti itu, maunya apa? Instan kan. Tapi justru yang Tuhan hargai itu apa? Prosesnya kita mencari arti itu. Membuat kita apa? Berlama-lama, rela dalam tanda kutip, rela berlama-lama mencari Tuhan karena apa? Karena kita penasaran dengan mimpinya. Atau kita penasaran dengan penglihatannya. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai kita miss intinya bahwa Tuhan itu berbicara karena Tuhan tuh mau bawa kita mendekat ke Dia. Kerinduan hati Tuhan untuk bawa anak-anaknya dekat kepada Tuhan. Gitu ya. Kemudian ada satu pertanyaan seperti ini. Katanya kalau menyampaikan nubuatan itu harus yang baik-baik. Yang baik-baik itu dalam arti nubuatan yang membangun, enggak boleh teguran. Ya enggak juga sih. Saya bilang bukannya enggak boleh menyampaikan nubuatan berupa teguran. Cumanya perlu hikmat untuk cara penyampaiannya. Kalau kita tidak berhikmat, mungkin akhirnya orang yang kita kasih tahu itu bisa syak. Jadi setiap nubuatan itu kuncinya memang ujungnya itu apa? Membawa kepada pertobatan. It's okay. Kalau itu memang teguran, orang itu memang salah misalnya. Mungkin Tuhan harus tegur. Dan itu akan membawa orang itu mendekat kepada Tuhan. Berbalik datang kepada Tuhan. It's okay. Jadi menyampaikan nubuatan berupa teguran tidak apa-apa. Tapi perlu berhikmat untuk cara penyampaiannya. Karena kalau enggak memang banyak orang yang akhirnya siap tersinggung. Bahkan mungkin setelah nubuatan kita sampaikan, dia jadi jauh dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi bukannya tidak boleh menyampaikan teguran, perlu menyampaikan teguran, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Dalam diri kita sebagai pendoa, apa yang harus kita sebentar.
Ada yang mau nanya ini enggak dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi tak jelaskan? Ada yang mau tanya bilang, oh C aku tadi belum ngerti yang ini loh C. Ada enggak? Sebelum nanti kelewat jauh, kalau kelewat jauh nanti malah sudah topiknya sudah lewat. Kalau enggak ada, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Dalam diri saya, dalam diri kita sebagai pendoa, apa yang harus kita lakukan terhadap tuntunan Roh Kudus? Padahal kita nggak pernah mimpi. Nah, ini saluran suara Tuhan kan tadi ada 6 ya. Jadi nggak harus mimpi. Kita boleh minta, tapi terserah Tuhan sih. Nggak harus, maksudnya Tuhan tuh bicara lewat mimpi gitu ya. Karena saya juga nggak selalu mimpi. Kadang-kadang lewat suara batin seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan tadi yang baru masuk. C, saya ada pertanyaan tentang bahasa roh. Pastor Lipi mengatakan, jika bahasa roh mau efektif, maka pikiran harus connect dengan Tuhan. Berdoa dengan akal budimu. Maksudnya apa ya? Oh, maksudnya gini. Artinya gini, pada saat kita berbahasa roh, kita melibatkan akal pikiran kita. Iya, kalau kita tidak melibatkan pikiran kita, akhirnya apa? Mulut kita berbahasa roh, pikirannya nanti siang aku mau makan capcay nih. Pikirannya bisa kemana-mana. Ya itu maksudnya kenapa kalau kita berbahasa roh harus melibatkan akal pikiran hati kita. Ya itu maksudnya. Jadi kita mulutnya berbahasa roh, pikiran kita harus connect dengan Tuhan. Nah itu memang harus dilatih juga. Awal-awal juga saya tuh belajar, semua tuh ada proses kok. Untuk seorang anak kecil untuk bisa lari, dia mulai dengan apa? Mulai merangkak. Setelah merangkak apa? Mulai tertatih-tatih. Nah, seperti itu juga untuk dengar suara Tuhan gitu ya. Seperti itu juga kalau kita mau membangun hubungan dengan Tuhan seperti itu ya. Jadi kita harus yang kita bayangkan itu apa? Mungkin pada saat saya berbahasa roh, di pikiran saya ini berdoa syafaat. Sering seperti itu. Jadi pada saat saya berbahasa roh, tiba-tiba muncul satu sosok atau tiba-tiba muncul satu nama atau tiba-tiba muncul apa gitu. Nah, itu saya mulai bawa di dalam pikiran kita. Nah, itu harus dilatih sih. Nggak usah bingung sih, nggak usah bingung. Jadi, waduh, ini nih, terbang, adoe gitu ya. Nggak usah bingung. Pelan-pelan. Cukup dengan apa? Cukup dengan kerinduan. Modalnya cuma kerinduan tok. Saya pun mulai dengan kerinduan, karena saya bukan orang yang lahir dengan karunia. Tapi saya bersyukur, karena kalau saya lahir dengan orang yang berkarunia, mungkin saya akhirnya jadi orang yang tidak mengejar Tuhan. Tapi karena saya bukan orang yang punya karunia, lahir tidak punya karunia gitu ya, itu membuat saya apa? Aku ngotot ngejar Tuhan. Ya, seperti itu sih. Pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya lagi enggak? Bisa di Zoom chat atau mau langsung tanya enggak apa-apa. Ko pilih Fandi ada enggak ya? Ko? Oh iya ada Ko pilih Fandi. Ko? Iya, Jen. Koko tambahin aja. Koko tambahin. Sudah banyak sekali itu, Jen. Lanjut aja. Pertanyaan yang lain. Itu aja sih, yang tadi ada satu mimpi, tapi saya pikir itu mimpinya yang bertanya tim yang tadi, yang sesi tadi sih, jadi nggak perlu tak mention di sini. Kecuali di sini ada yang mau tanya dari bahan yang tadi saya sampaikan, ada yang mungkin mau tanya, silakan. Kalau enggak, Ko Philip mau nambahin atau langsung ke C Yeni? C Yeni juga sudah muncul ini. Halo C. Shalom semua malam. Halo. Ya, dia tadi ikut mendengarkan ya. Jadi sebenarnya kunci untuk kita mendengar itu ya taat sih. Ketaatan itu adalah kunci untuk kita terus bisa mendengar suara Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat sosok Abraham itu, dia ini pendoa syafaat yang luar biasa sih. Abraham itu dia disebut nabi, tapi dia nggak bilang dia punya karunia apa sih, tapi dia berdoa. Nah, saya melihat sosok Abraham ini, dia adalah sosok yang membuat kita bisa belajar tentang ketaatan sih. Jadi ketika dia dengar, dia bertindak. Dia dengar, dia bertindak.
Sehingga orang ini jadi besar karena memang dia dengar dan dia bertindak. Nah, itu yang tadi tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya tentang Abraham sih. Salah satu sosok Abraham ini, ya biasanya kita ngomong Elia, ngomong Elisa, ngomong tapi kali ini kok tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang ketaatan ya. Jadi kapan kita padam nggak bisa dengar, yaitu ketika Tuhan kasih suara kepada kita. Mungkin pernah kita abaikan, kita nggak pernah, nah itu tiba-tiba ya kita nggak bisa lagi dengarkan apa yang jadi tuntunan Tuhan. Jadi tanpa sadar, nah itu selalu back bukan lagi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya karena kita udah cari Tuhan, udah puasa apa, tapi mungkin ya ada waktu-waktu di mana kita nggak taat. Dan disitulah padamnya suara Tuhan dalam kehidupan kita sih. Jadi mungkin di tim ini beda-beda ya. Tadi siang kan kita juga ada Tuhan ngomong yang lain, tapi kok malam ini kok tiba tadi Tuhan ingatkan tentang belajar taat aja, ya. Gak usah bingung terus untuk pikirkan, aku kok nggak punya karunia, aku nggak punya karunia. Sebenarnya di dalam Ayub 33:14 ngomong gini, Tuhan itu berfirman dengan 2-3 cara, tapi orang tidak memperhatikan. Kalau bilang 2-3 cara berarti kan banyak. Jadi nggak mesti selalu mimpi. Kalau memang ada orang yang suka banget selalu tidur dia mimpi, ya puji Tuhan sih. Saya juga bukan tipe pemimpi, tapi mimpi nyata banget. Jadi kalau saya mimpi, misalnya udah 5 tahun sekarang loh saya masih ingat mimpi itu. Jadi ada beberapa mimpi yang itu bener cekep. Tapi ada yang mimpinya itu seru, terus bangun udah nggak ingat lagi, ya udah let it go. Jadi nggak perlu lagi ditanya ini apa dan sebagainya. Tapi ada mimpi memang itu sangat kadang-kadang mimpi tentang diri sendiri, tentang introspeksi diri. Itu nyata. Baru-baru ini 2-3 malam yang lalu saya mimpi juga sih. Jadi ya kalau bicara teguran, Tuhan tegur lewat mimpi kadang. Tapi tidak selalu seperti itu. Ada orang itu gampang banget tidur mimpi, tidur mimpi. Nah, saya bukan tipe gitu, tapi kadang Tuhan kasih lewat mimpi sih. Jadi Ayub 33:14 ngomong Tuhan itu berbicara lewat 2-3 cara. Berarti tidak hanya satu cara kan. Tapi orang tidak memperhatikan. Dia bisa membuka telinga kita, dia bisa bicara lewat waktu kita sedang tidur. Atau mungkin situasi hidup kita. Dia berbicara terus. Nah, jangan sampai jadi pendoa yang nggak ngerti itu. Ada situasi yang dimana kita itu berulang-ulang, itu kena terus di area itu. Itu Tuhan berbicara sesuatu sebenarnya sih. Tapi kalau kita nggak kok berulang-ulang ya saya ngalami ini. Nah, sebenarnya itu situasi yang Tuhan izinkan terjadi hanya untuk berbicara kepada kita, bahwa kita harus berubah. Contohnya gitulah ya. Nah, itu sebenarnya jadi orang jangan sampai kita tuh harus dikirimin orang, hamba Tuhan, nabi dan sebagainya. Ya enggak gitu sih. Kalau ada Roh Kudus ya kadang-kadang Tuhan bisa kirim, tapi Tuhan juga ingin kita punya sensitif tentang keadaan hidup kita. Kalau ini bisa tentang kehidupan kita. Karena di sini saya lihat banyak orang masih bergumul tentang kehidupan pribadinya. Ya gimana kita bisa menjadi jawaban bagi gereja atau orang lain, sedangkan kita ini selalu menggumuli tentang diri kita nggak selesai-selesai. Bagaimana kita bisa dapat tentang orang kalau kita itu nggak pernah punya beban? Contoh hari ini, gimana kita bisa dapat beban tentang bangsa kalau kita sendiri nggak pernah terbeban dengan itu? Kan nggak mungkin kan? Jadi karena kita punya beban, waktu kita doa, kita mengerang, nah tiba-tiba mungkin kita setelah itu kita tidur, kita dikasih mimpi tentang bangsa. Atau mungkin tiba-tiba baca firman ngomong ini loh, saya mau ngomong bangsa ini akan alami gini-gini. Itu bisa. Tapi nggak ada beban, nggak ada hati, ya udah nggak akan dapet. Jadi makanya kenapa yang sana dapat sing aku kau nggak pernah? Karena memang kita nggak pernah mengambil itu sebagai sebuah beban yang Tuhan ingin kita erami lah ya. Jadi bedanya di sana antara A si B, dan kadang-kadang kita pikir Tuhan itu punya anak emas, nggak ada. Dia selalu ingin berbicara kepada setiap kita. Yang jadi masalah karena yang membedakan adalah yaitu tentang kitanya. Kitanya mau dengar nggak? Kitanya mau taat nggak? Kitanya mau nggak ambil beban itu untuk bisa menerima beban Tuhan. Coba kita keluar dari semua kesibukan pribadi kita yang kita berkata, Tuhan, aku pengen Tuhan benar-benar ambil beban ini, kondisi bangsaku loh hari ini gitu Tuhan. Kasih aku beban Tuhan. Ini contoh-contoh ya, saya tahu kalian berdoa syafaat lah ya. Tapi kan kadang-kadang di menara doa syafatnya itu datar-datar aja sih.
Nah, tapi saya mau katakan bahwa memang kalau mau jadi pendoa itu jangan sampai kita nyari pendoa yang rata-rata sih. Rata-rata aja nggak cukup, apalagi biasa-biasa. Rata-rata itu adalah sebenarnya kalau saya tadi bilang sebenarnya kita harus jadi pendoa syafaat yang di atas jemaat. Ya, saya nggak berani ngomong loh di atas cegel nanti salah lagi ya, enggak, bukan itu, bukan itu. Tapi memang sebenarnya orang yang berdoa itu dia sangat bisa mendapatkan sebuah kapasitas untuk berkembang ke sebuah dimensi kuasa yang luar biasa sih. Itu mau tidak mau seperti itu. Jadi makanya kalau dia jadi cegel yang sangat diurapi Tuhan. Dia mau jadi apapun dia kan diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau ada pendoa juga sekalipun dia punya jabatan entah pemimpin, entah dia CGL, tapi dia hanya memakai kepandaiannya sebagai dia pandai mungkin manajemen atau ngatur lah apa segala macam gitu ya. Karena salah satu karunia itu yang mengatur itu ya juga sebenarnya karunia sih. Tapi kalau saya lebih kepada nggak masalah ada karunia kan namanya karunia melayani apa, tapi saya lebih kepada yang pelayanan roh sih, yang bergerak dalam tanda-tanda ajaib, kuasa, marifat, hikmat dan sebagainya. Tapi mengatur itu juga itu karunia juga loh. Lo ada orang itu pinter banget ngatur, tapi sisi dimensi kuasanya dia nggak punya. Dia nggak punya itu. Nah, apakah salah? Ya nggak salah sih. Cuma maksudku dia mesti harus tahu bahwa dia harus ngejar bagian yang satu itu sih. Kalau saya ngatur, ya enggak sih. Tapi bukan berarti saya nggak mau belajar untuk mengatur. Saya mau mengatur sih. Tapi kalau saya mau milih-milih, saya mending memilih untuk ada di jalur dimensi kuasa sih. Karena itu memang sangat jarang orang bisa ambil ke sana dan gak banyak orang bisa masuk ke sana sih. Jadi ada juga pemimpin yang dia ngatur oke semuanya jalan, tapi dimensi kuasanya itu nggak breakthrough. Nah itu yang membuat dia sendiri akan kelelahan juga dalam waktu dia memimpin dan ya bisa besar nggak? Saya percaya bisa sih, bisa. Tapi saya lebih pengen jadi pemimpin yang memberikan jawaban kepada orang-orang ketika ada masalah di bawah. Mungkin contoh di sini ada juga pemimpin doa dan CGL. Saya lihat memang masalahnya itu nggak mudah ya. 10 orang itu 10 masalah loh. Yang satu masalah keluarga, yang ini masalah keuangan, yang ini 10 masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya Roh Kudus yang sama satu, yang kita benar-benar orang bilang kita menjadikan dia pribadi yang menjadikan dia orang bilang mitra kita. Sebenarnya itu nggak masalah sih. Mau berapa masalah pun bukan kita kan yang menjadi jawaban, tapi Roh Kudus yang di dalam kita itu menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada. Jadi nggak sukar. Hanya kita waktu kita melibatkan tuh Roh Kudus, kita waktu berbahasa roh itu angkat semua kebutuhan-kebutuhan itu dengan nah COVID pernah mengajarkan kita itu sih bagaimana caranya kita mengangkat beban-beban jemaat itu di hadapan Tuhan. Jadi itu, nah dari sana akan lahir yang namanya dimensi untuk kita dapat gitu sih. Nah contohnya kemarin kayak Cilina dia minta saya mendoakan satu orang yang ada di Bali. Supaya kan jauh jaraknya dan kita nggak pernah tahu siapa ini juga. Tapi kan saya ada saat teduh. Nah sebelumnya juga ya maksudnya saya sudah mengangkat intinya ya tidak terlalu belanggu muli ya. Pokoknya saya punya saat teduh, saya juga udah mengangkat orang di hadapan Tuhan. Dan waktu kita melayani itu Roh Kudus kerja. Dan itu nggak pakai lama loh. Nggak bilang lama, kita bisa minta dia ngaku terima Tuhan, lalu dia dibaptis. Hari meninggal loh. Ya Cilina. Benar ya, Cilina ada di sini ya. Meninggal Iya loh. benar deh, iya benar. Meninggal kemarin ya, meninggal. Nah, 3 hari yang lalu ya. Coba aja misalnya kita nggak peka dengan tuntunan roh gitu ya. Ya itu juga bukan jemaat kita kok. Jadi cuma kita mendoakan suruh dia ngaku terima Tuhan itu sudah oke kan. Tapi tiba-tiba terakhir ada nggak suara audible ngomong ke saya, baptis dia nggak ada gitu. Tiba-tiba saya didorong. Saya bilang oke kamu ambil air deh, aku kok pengen baptis mamamu ya. Sekalian aja kita baptis. Tiba-tiba itu cuma sesimpel itu aja sih Roh Kudus bekerjanya. Nggak suka loh ternyata ya anaknya ya memang ini juga orang Kristen yang mungkin nggak pernah belajar tentang kuasa juga, nggak bergereja tapi juga nggak ada
Jadi nggak ngerti apa-apa juga. Saya tanya, kamu gereja mana? Sempat aku bilang, tak konek kan, tak pendoa Bali. Tapi ya nggak tahu, saya juga takut nanti dipikir merebut jemaat orang kan. Tapi sesimpel itu ketika Roh Kudus itu di dalam kita, gimana cara bekerjanya karunia profetik? Saya nggak bisa ngajarin. Sama dengan kalian mau nyetir mobil kan. Pertama itu susahnya minta ampun. Nanti kalau mau pertama belajar itu masuk gigi 1, aduh kakiku takut ya. Nah, nanti siapa tahu aku ngegas, padahal harus ngerem. Kan gitu kan susah kan. Sekarang mikir nggak kalau waktu mau nyetir mobil? Udah enggak. Bahkan kita nggak perlu bingung mau pakai satu tangan, kita bisa sambil telepon. Sudah nggak takut, kenapa? Kita udah terlatih kan. Iya nggak? Nah, demikian karunia Roh Kudus. Dia akan terlatih dalam kita, nggak tahu gimana caranya. Saya nggak bisa ngajari sih, gimana sih ini tahu orang itu harus dibaptis. Ya nggak tahu, nggak ada audible bilang, baptis dia. Atau mungkin anaknya minta, nggak juga kan. Ya saya tiba-tiba didorong aja, ya udah baptis. Meninggal loh. Minggu lalu kita baptis, lalu anaknya WA itu yang hubungi ke Cilena ngomong gini, thank you ya, kita udah lega sih setelah didoakan dibaptis gitu, kita jadi lega. Maksudnya mama nggak apapun, Tuhan mau panggil kita udah rela daripada dia menderita. Bener, ini kemarin ya 2 hari yang lalu itu udah dipanggil Tuhan. Nah jadi kita benar-benar menjalankan pelayanan roh itu nggak pakai capek, nggak pakai lama. Saya senang-senang sih hari-hari ini mendoakan orang. Jadi cepet sih. Itu kemarin nggak sampai 10 menit ya Cilina ya. 10 apa 15 menit ya. Nggak sampai 10 menit kok. Sampai 10 menit. Cuma saya bilang ngaku aja. Di pada pertama, maksudnya mamanya nggak mau. Nggak usah lihat kita. Maksudnya karena kondisinya udah kayak tengkorak juga kan. Maksudnya benar-benar parah gitu. Udah kayak kebakar gitu kena kemo. Tapi saya bilang nggak mau, saya mau lihat pasiennya. Kalau dia nggak percaya, buat apa saya doakan dalam nama Yesus? Sama dengan kamu mau ke dokter, kamu harus percaya dengan dokter itu kan. Nah, jadi gini pelajaran gini memang harus belajar sih. Saya pun kalau ada kesempatan ikut Pastor Philip, saya ikut tujuannya belajar. Jadi gini loh, satu ketika saya ikut Pastor Philip untuk mendoakan seorang yang membawa anaknya yang autis lah ya, bukan autis ya. Udah agak gede sih, tapi ditidurkan di kayak di apa ya namanya sih, tempat bayi itu apa? Sorry. Ya udah itulah ya, tempat bayi itulah. Tapi orang ya stroller itu anaknya udah gede. Udah gede banget tapi itu di sana. Nah, orang bilang keterbelakangan autis lah terus orang tua ini datang lalu ya aku pas di ini kan di mana pas sama-sama di pastoral, ya aku pasti bergerak untuk ikut di dalamnya. Sebisa mungkin aku akan ikut untuk terlibat untuk melayani dengan tujuan ya sambil menyelam minum air kan. Saya mau belajar gitu loh. Bagaimana suhu saya, guru saya itu mendoakan orang. Nah, kayak kemarin Cilina kan ikut saya, aku belajar Ci ini. Iya, jangan segan-segan untuk belajar Ci, terus saja belajar. Memang tadi benar Elisa itu ya belajar, terus saya pun belajar dari yang di atas. Nah, hari itu kalau kita pikir anaknya gitu kan orang tuanya ini udah stres, udah kayak apa ya, putus asa karena kondisi anaknya. Hari itu dia datang dari kota yang lain, bukan Surabaya kan. Nah, lalu pas ada bawa keluarganya, jadi satu adik kecilnya sama anaknya yang ini, cacat ini kan. Nah, kalau kita berpikir, kalian mau doakan apa? Ayo. Kira-kira kan mau doakan apa? Kalian akan mendoakan untuk anak ini sembuh kan? Enggak. Ya mungkin enggak tahu ya, saya yakin si Tuhan itu selalu bisa. Anak ini bisa sembuh enggak? Saya percaya bisa sih. Tapi saya enggak tahu hari itu Pastor Philip enggak doakan kesembuhan anak ini. Dia malah ngomong kepada ibu ini, eee, anak ini jangan jadi beban. Aku melihat kamu itu lagi bikin kue gitu ya, lagi mempersiapkan. Nah, kaget ibu ini, loh kok Tuhan tahu? Ya maksudnya bukan Tuhan lah, maksudnya Philip tahu ya Tuhan kan. Dan ngomong, aku memang lagi pengen ini usaha roti kan, kalau nggak salah gitu. Nah itu dia doakan, lalu doakan ini anak ini, dia ngomong yang kecil ini akan membantu cicinya ini nanti kelak. Ngomong gitu ya, dalam hatiku, waduh Reki nggak, berarti panjang ini, maksudnya nggak akan alami kesembuhan. Nah, saya belajar sesuatu loh. Jadi tidak selalu kita mendoakan sebatas mata kita melihat apa yang di depan yang sedang terjadi kan. Enggak gitu. Tapi mendoakan ya sebatas
nggak tahu ya, mungkin dorongan hati atau apa. Dan saya nggak bisa ngajari sih, nggak selalu gitu. Nah, ketika saya sendiri masuk pelayanan mendoakan orang, saya baru tahu, oh iya ya ternyata gitu ya. Dan Roh Kudus itu luar biasa sih ketika dia memimpin kita. Sangat-sangat memang apa ya, dia selalu bergerak dan dia selalu bergerak dengan cara yang berbeda sih. Maksudnya selalu berbeda sih. Jadi nggak pernah ikut pola yang sama, selalu berbeda. Tapi kadang-kadang ya apa yang Tuhan gerakan kita lakukan sih. Nah itu saya dapat itu sih. Jadi karunia bagaimana caranya supaya kita jadi terlatih ya, kayak kita sekarang kalian nyetir ya nggak perlu lagi kan mikir, udah ngebut aja. Saya ngeri loh kemarin ikut Wijen, dia bilang, kamu ini ngeri ya, kamu ya barusan nyetir daripada aku, tapi kok giras gitu, dia wani. Naik turun Marvel itu saya kadang-kadang masih rem-rem, dia langsung bablas gitu. Jadi udah kayak terlatih itu, malah berani dia. Dan jadi gitu, awalnya kan susah, kayak mau ngegas saja ragu-ragu. Nah, sama juga renangan gitu. Jadi sama aja dengan karunia Roh Kudus. Ketika kita semakin melatihnya itu semakin akan jadi tajam dan kita jadi biasa dengan karunia itu. Nah, tapi memang kalau kita udah sempat punya karunia tiba-tiba kayaknya enggak lagi ya mengalir. Nah, itu cek di hubungan baik Tuhan. Tadi saya bilang cek ketaatan kan. Atau cek mungkin kita enggak jaga hati kita. Sebenarnya kuncinya simpel sih, jaga hati, tanah hatinya baik terus. Jadi jangan sampai kita ini orang yang ini jadi rumah sarang penyamun. Kira-kira Tuhan mau nggak bicara ke tempat yang seperti itu? Nggak ada. Nggak mungkin kalau sarang penyamun Roh Kudus akan bermanifestasi. Sebenarnya nubuatan itu kan mengalir daripada ketika Roh Kudus itu di dalam kita dan itu api itu loh. Pernah nggak masak air di teko? Pernah. Yang sudah penuh. Itu sebenarnya nubuat itu kata-katanya itu apa ya? Satu kata bahasa Ibraninya. Nah, dia akan ketika air di teko itu mendidih, pok gitu. Lalu kan dia muncrat keluar airnya. Benar nggak? Nah, bernubuat itu sebenarnya gitu. Karunia itu ketika di dalam kita penuh dengan namanya di Roh Kudus itu benar-benar meluap-luap di dalam hati kita, itu mengalir. Makanya kenapa tiba-tiba orang itu kok ngomong nggak habis-habis ya? Kok bisa ya? Kayak COVID gini dia dan itu semakin dalam. Kenapa? Karena Roh Kudus yang penuh dalam kita. Tapi ada orang kalau dia nyendat, ngomong satu patah udah berhenti, doa satu patah udah doa juga biasa, lu doanya datar, gak ada apa-apa. Ya karena memang gak ada penyediaan minyak di dalamnya. Jadi kalau ketika dia mendidih, ya itu keluar. Di apa ya orang bilang kayak air itu muncrat keluar. Ini bukan COVID-19 ya. Tapi ini bicara tentang karunia. Ya kan? Makanya kan Yohanes 7:37-38 barang siapa haus mari datang dan minum. Itu ngomong tentang haus dan lapar bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, barang siapa percaya dari dalam dirinya akan mengalir aliran. Aliran apa? Kehidupan Roh Kudus. Jadi bukan kita lagi. Loh, kok bisa ya? Orang itu bukan kita. Itu dia ngomong kok hikmatnya jalan nih, kok kata-katanya itu jadi jawaban buat aku. Nah, itu luar biasa sih. Jadi itu yang membuat plan kita itu nggak pakai lama, nggak pakai capek. Waduh, kasihan nih kalian jadi pemimpin CG, lalu juga pemimpin perusahaan itu kan butuh hikmat buat karyawan apa segala macam. Nggak bisa. Hanya karena kuasa Roh Kudus jadi mitra kita, maka kita bisa bergerak dengan otoritas dan bisa melakukan lebih daripada apa yang mampu kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi itu lalu dilatih, lalu kobarkan, action, harus berani salah. Jadi kalau tunggu harus tepat terus, ya Anda nggak akan jadi-jadi. Tapi harus berani menyatakan, sekalipun kadang-kadang dibilang orang, lah, nggak tepat, nggak peka. Ya nggak apa-apa, namanya belajar kok. Kalau bilang 10 kali, masih salah 3 kali, oke. Tapi jangan sampai 10 kali, 9 kali salah, waduh ya udah doa lagi dulu, jangan ya kan? Tapi kalau sampai 10 kali, 7 kali atau 5 kali imbang ya oke lah, cincai lah. Itu namanya belajar kan, namanya belajar, anak-anak masih belajar. Saya kadang-kadang waktu saya tanya, bener ya, kamu kemarin ada satu orang ulta. Saya tiba muncul di pikiran saya satu kata gitu, saya bilang, kamu butuh ini,
enggak sih aku butuh ini. Oh ya udah saya salah dengar, saya bilang gitu. Saya langsung ngomong enggak apa-apa. Jadi karena saya enggak gumuli juga karena itu muncul aja sesukaku. Jadi kita harus belajar melatih, bahkan beli kado pun itu latihan. Jo sampai langsung beli, saya belajar untuk lu kok tepat ya. Lu kok tepat ya, karena ya udah libatkan Roh Kudus. Tapi enggak saya gumuli sih. Nah, kalaupun salah kan beli kado aja enggak apa-apa kan, udah mati lah. Iya kan? Tapi kan lebih baik kita memberi dalam ketepatan kan. Kalau yang berbicara tentang hidup mati itu kan kita mesti perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Saya masalah orang mau cerai apa enggak, wah itu saya enggak wani, wes ambil puasa 40 hari mungkin. Tapi kalau masalah beli kado apa atau mau memberikan orang, kita doa dulu cari konfirmasi. Ya kesuwen. Karena berbuat baik itu kan sudah ada di Alkitab, itu firman Tuhan enggak? Itu firman Tuhan, itu sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya lakukan aja. Tadi saya bilang itu loh, saya rasa banyak di sini yang kamu nggak taat aja. Sehingga karuniamu padam. Kamu nggak sedengar karena kamu pernah disuruh sesuatu. Mungkin mengampuni, mungkin memberkati, mungkin harus lakukan sesuatu buat apa. Kamu mengabaikan pikir, wah nantilah tak lakukan. Mungkin gitu kan. Nah itu karena tanpa sadar itu memadamkan roh kita. Ketidaktaatan itu membuat api itu padam dalam hidup kita. Bahkan Paulus ngomong, jangan padamkan api. Tapi tidak mengobarkan karunia itu juga memadamkan api. Jadi karunia itu harus orang bilang kobarkan, action, harus action sih. Dan berani salah. Ya, saya tanya sama Pak Benanya, Bapak kok bisa sampai tajam gitu? Kuncinya apa, Pak? Kuncinya satu ya intim be Tuhan, be Roh Kudus. Kedua ya kudus. Berani berharga, kudus. Orang makan kita puasa, gitu-gitulah ya. Yang ketiga ya berani salah. Tanya nama orang, namamu siapa? Ya wes, tiba-tiba muncul Inge ya. Kalau dia bilang bukan namaku Lina, ya udah saya salah, maaf ya. Kan gitu. Jadi saya tuh dulu suka, sekarang enggak ya, sekarang saya enggak mau pakai gitu. Saya dulu di bandara daripada iseng nunggu katanya delay lagi, aduh 2 jam. Tiba-tiba di depan saya ada orang, ya wanita yang pria saya enggak mau. Tiba-tiba di depan saya ada wanita, Tuhan, orang ini namanya siapa ya? Terus dia profesinya apa? Nganggur. Terus anaknya berapa ya Tuhan? Kira-kira gitu ya, saya mulai minta sendiri di pikiran saya. Nah kalau punya kesempatan ya saya deketi, saya tanya. Tapi kalau enggak, saya karena orangnya bukan orang yang suka ngomong. Beda ada ibu-ibu yang suka sekali ngomong. Ada satu pendoa dari Jakarta. Itu saya bilang, ya ampun, ake ya perbenaran katanya. Dia suka nyapa orang, dan saya bukan tipe itu. Jadi dalam hatiku lopo, nggak ada urusan, kamu ya udahlah, saya nggak mau urusin. Kadang saya nggak mau tanya juga, ya udah. Jadi saya nggak bisa latihan di area itu. Nah, jadi itu yang dulu saya pelajari di masa-masa saya masih belajar untuk mengaktifkan karunia Roh Kudus saya. Ya, itu aja. Terakhir ya, kita doa ya. Baru jam 8 ya, biasanya kan jam 12. Terakhir, masih mau nggak satu? Jadi yang tadi Siu Chen ngomong itu benar sih. Jadi Ko Philip pernah satu kali di dalam sebuah retreat beberapa tahun yang lalu, dia cerita tentang urapan itu akan mengalir turun ke bawah. Kita duduk aja di dalam sebuah tempat di mana orang-orang berkarunia itu melayani. Contohnya dia cerita tentang, waktu itu dia cerita tentang rasul, rasulan itu sih dia cerita tentang Paniko. Paniko itu adalah dia memang rasul kan. Bahkan dia bilang khotbah orang ini tidak terlalu tapi entah kenapa jemaatnya banyak sih. Nah, orang ini urapannya rasul. Nah, ada satu dokter namanya Dokter Yanto. Itu kan duduk di dalam kepemimpinan orang ini. Itu yang meledak pelayanannya. Jadi sesimpel itu sih. Nah, dia cerita itu hari itu, lalu cerita tentang seorang hamba Tuhan yang satu hari dia mau meninggal, lalu tiba-tiba ada satu anak muda masuk ke dalam rumahnya. Dia tumpangi tangan anak muda itu. Lalu dia meninggal orang itu. Nah, anak ini bangkit jadi Reinhard Bonnke. Setelah itu, anak muda ini loh. Jadi kayak kejipratan, kayak dikasih tongkat waris gitu loh. Ngerti ya? Kalau dukun aja dia mau meninggal gitu, dia wariskan kepada yang di bawah. Ah, gitu. Nah, saya kalau karunia memang sebelum saya masuk GMS itu saya duduk di dalam sebuah pelayanan seorang nabi ya, yang itu tajam banget. Kalau kita ini pikir aduh Tuhan gak ada apa-apa. Hari ini orang itu masih hidup karena orang ini memang dia sangat menjaga hidupnya. Saya tahu sih. Saya bilang Tuhan kalau memang dia sangat tidak, artinya
dia tidak lagi hidup untuk dunia dan hatinya dijaga, orangnya benar-benar apa ya, komitmennya bagus, lalu persekutuan dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, saya enggak pernah tahu dulu. Saya kan orang yang sedang berdarah-darah dalam masalah gambar diri, masalah tentang luka batin dan banyak hal gitu. Nah, saya hanya suka mencari Tuhan dulu. Nah, tanpa sadar saya ikut dalam pelayanan orang ini. Jadi 4 bulan sekali saya ikut di dalam doa puasanya 6 hari, bayangkan. Jadi di belakang saya duduk nyembah di depan. Suaraku fales ya oke lah, tapi salah satu pemimpin dalam person saya itu ajak saya. Nah, saya akhirnya ikut. Jadi setiap kali 4 dan setiap Kamis saya akan ada di dalam pelayanan orang ini juga. Dulu masa pemulihan ya. Nah, tanpa sadar benih-benih itu turun ke saya. Karena saya juga menginginkan waktu saya bilang, "Tuhan aku mau Tuhan kayak orang ini, apa caranya ya Tuhan? Aku pengen kayak tante ini Tuhan." Dan terakhir saya mimpi ini pun saya belum sempat lagi loh datang, padahal Tuhan kayaknya saya di Semarang waktu dengan Ko Philip, saya mimpi tentang pelayanan by orang ini lagi. Kayaknya tiba Tuhan kayak sebenarnya saya didorong untuk datang lagi ke orang ini. Karena kan saya nggak tahu apakah ini hari-hari terakhirnya. Karena memang usianya juga enggak sih, maksudnya bukan terakhir mau mati ya, bukan ya. Karena memang dia sudah mulai atlet dari pelayanan sih. Jadi dia nggak banyak pelayanan mulai nah, apakah Tuhan suruh saya datang ke orang ini untuk minta dia tumpang tindih, sesimpel itu loh. By the way, saya dapat karunia doa pun itu dari Om Ishak Leo. Jadi aneh loh, saya hampir sama dengan cerita Reinhard Bongke tadi. Satu ketika saya ini nggak tahu kenapa pas lewat di daerah GPPS. Ya memang namanya juga Tuhan itu memang mau menyiapkan saya lah pokoknya ya. Nah hari itu saya lewat GPPS, lalu tiba-tiba saya masuk teduh atau apa, saya lupa lah ya. Tiba-tiba ada satu orang keluar, lalu memang kenal saya. Kamu mau nggak didoakan Om Ishak? Loh, ya maulah, saya bilang gitu. Mau nggak ya dia doakan? Mau. Ya udah masuk ke kamarnya kan. Jadi dia udah sangat tua sih. Sangat tua, udah pikun. Ini siapa? Yeni Om, mau didoakan apa? Ini saya dulu gila urapan kan. Urapan ya Om, urapan. Saya tuh minta urapan loh. Tiba-tiba dia tumpangi tangan, Tuhan sembuhkan Yeni. Loh, saya minta urapan. Tapi Anda tahu nggak, mungkin saya waktu itu sakit, saya kan nggak tahu. Nah, sesimpel itu sih. Nah, setelah itu berapa lama orang ini meninggal. Dia dipanggil, disebut Rasul Doa, dan memang benar dia meninggal. Tapi saya dulu nggak ngerti gitu-gitu, tapi lopo ada apa, nggak ada apa-apa kan. Wis gak ono. Tapi hari ini saya tahu, oh ternyata saya dapat warisan dari orang-orang itu. Jadi kayak doa atau tapi kalau saya nggak jaga ya udah nggak bisa kan. Dia hanya memberikan sekali, tapi kan saya mesti menjaga urapan itu kan. Iya nggak? Iya nggak? Jadi memang bisa diimpartasikan sih. Makanya ya saya sih belajar sih di dalam staf saya yang paling dekat dengan saya siapa? Ya Wijen lah. Coba sekarang ini 2 minggu sekali kita akan bareng doa nyembah. Tapi hari-hari kita masuk ke kantor Rebu Kemis di SCC, saya ajak 4 orang menyembah dalam dalam di SCC itu hadirat Tuhan kuat banget. Nah, sebenarnya kalau cara itu aja itu sudah mengaduk karunia. Ikut aja, menyembah bareng gitu aja itu akan terjadi impartasi. Sebenarnya kalau yang bisa nangkap sih. Saya dulu nggak ngerti itu loh. Jadi selama itu saya ikut di bawah kepemimpinan tadi yang saya bilang tante itu dia punya tajam banget. Nah saya bilang Tuhan hari ini ya apa ya, dia lewat loh orang itu dia akan panggil dan dia akan sebut gini gini gini. Bahwa luar biasa. Saya mau Tuhan. Saya kepengen jadi gitu sebenarnya tapi Tuhan mereka kamu mau ya nih bayar harganya berani nggak? Oh iya ya. Apa Tuhan 1000 kematian. Iya, kayak Kathryn Kuhlman kan, 1000 kematian kan. Orang itu dapat kuasa kesembuhan yang sangat luar biasa. Kita nggak berani bayar harga. Tiap pagi loh saya dibangunkan Tuhan sekarang. Tinggal saya milih. Kalau kayak kemarin malam itu ya kemarin malam tidur. Aduh Tuhan tetap kecapean, nggak kuat. Ya tirus bangun sebentar, nyembah sebentar. Mulai Tuhan aku pakai tidur-tiduran ya. Ya memang ini daging. Jadi musuhnya kebangkitan rohani itu apa? Ya kemalasan kita. Udah daging itu musuh terbesar untuk kita masuk dalam dimensi roh. Udah nggak bisa. Makanya kan Galatia ngomong, daging sama roh itu bertentangan. Kamu mau dipimpin yang mana? Pemimpin roh bangun, dipimpin daging turu. Ya udah tidur lagi, angkat selimut tidur lagi.
Karena kalau nggak ada pergumulan juga, tapi coba ada, aduh Tuhan bengerang apa. Nah kita itu seperti itu. Banyak loh yang nggak berani bayar harga pendoa ini. Sehingga jadi pendoa biasa-biasa wae. Lu kita bangga, lu kita mau terus jadi ambil dia nggak apa-apa sih. Kan kita juga nggak kita kan nggak pernah juga bilang kamu nih nggak tajam, kamu nggak gitu kan. Kita tetap akan terus dimuridkan di menara doa, pemimpinnya akan tetap sabar. Yang nakal-nakal ya kadang-kadang disentil ya anu, tapi kan Anda tidak pernah dibilang kalau sampai 3 bulan nggak jadi atau 6 bulan nggak jadi, udah kamu tidak lagi dilibatkan jadi seorang pendoa morsin, kan nggak gitu kan? Nggak gitu. Tapi coba ketentaraan itu, kalau dilatih 6 bulan, disuruh bangun pagi, disuruh push up dan macam-macam. Kalau memang dia tidak memenuhi kriteria, nggak bisa jadi tentara. Nah, makanya terakhir ini saya mikir, kita ini mau bangun tentara atau membangun banyak-banyakkan pendoa. Ditegur dikit langsung apa ya, bukan muncrat sih, tegur dikit langsung tersinggung, tegur dikit, mana aku masukkan dulu. Kata-kataku rasanya enggak anu sih, saya kan motivasi. Dan kalau memang tidak seperti itu ya jangan tersinggung kan. Nah, saya cuma mikir kita ini mau bangun tentara apa mau bangun banyak-banyakan pendoa yang cuma melempem semua. Pilihannya di situ sih. Saya pikir, tapi ya udahlah. Ini zaman kasih karunia kan. Kalau dulu zamanku mulai jadi pendoa, itu enggak gitu. Itu enggak banyak tapi benar-benar terlatih kuat-kuat tapi enggak banyak karena enggak mau banyak. Tapi benar-benar radikal yang memang enggak disiplin, yang enggak bisa ditegur apa, langsung langsung disuruh udah kamu udah cari pelayanan lain gitu ya. Sampai gitu loh dulu. Nah, ketika saya masuk lalu ada rekan saya namanya Bu Sumi. Ya ini zaman udah bisa, kasihan loh banyak orang itu mau berdoa. Buka aja ruang jadi rumah doa. Nah, waktu saya bilang, udah masuk aja Cincai. Jadi ada orang kepahitan loh, ternyata kita udah suruh dia dan dia ya udahlah kasih kesempatan dan sampai orang itu tetap kepahitan sih bilang, kok kuat ya bisa tetap bermitra dengan orang saya pikir kan orang kepahitan ya dia mau sembuh ya sembuh kan. Tapi kalau enggak itu kan mengkamirkan satu menara. Apalagi di menara doa ada orang yang dia suka gosip, aduh dijauhkan kiranya. Kenapa Tuhan nggak bisa kasih karunia kepada orang tertentu? Kenapa? Suka gosip, suka ngomongin orang, suka ember itu loh. Itu yang Tuhan nggak suka dan orang itu hanya akan berhenti jadi pendoa, tapi nggak akan jadi penyambung suara Tuhan. Kemarin saya baru-baru ini dapat ya, tiba-tiba Tuhan ngomong diam ini. Kamu nih nggak punya kata-kata udah nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Udah, ketika saya kemarin harus bilang, iya Tuhan ampuni, setelah itu saya nggak akan banyak komentar, udah Tuhan terserah wes mau apa, saya akan banyak diem aja. Dan Tuhan kadang ngomong, waktu kamu banyak diem ini, kamu benar-benar mencari aku, bersekutu. Waktu kamu ngomong, omonganmu itu sangat berkuasa wes. Wes sangat berkuasa waktu kamu berkata sembuh maka sembuh. Tapi kalau kamu ember, kamu nggak jaga perkataan, di sini sumber air jahat keluar, air hidup keluar, mana mungkin dalam satu sumber bisa bicara dua yang keluar, kan gitu. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Kira-kira ada kuasa nggak? Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi itu yang dimaksudkan bayar harga. Orang lain boleh lakukan, kita nggak boleh. Kok jadi panjang ya, jadi mengalir gitu. Loh, orang lain boleh, saya suka Loh, tapi kita nggak boleh. Karena jabatan kita ini imam. Jabatan kita ini adalah perabot yang mulia di rumah yang besar. Kita mau jadi perabot yang mana? Aku mau jadi perabot biasa, ya nggak apa-apa. Nggak masalah, tidak akan ada apa-apa. Tapi menurut saya kok eman ya, sekali hidup kok kita mau jadi biasa-biasa. Aku sih nggak mau sih. Nah itu yang membuat saya memacu diri saya. Gitu ya. Jadi pilihannya ada di kita sebenarnya sih, bukan di Tuhan. Roh Kudus yang satu sama dalam diri seorang Pastor Philip Mantova, seorang Yeni Verodika, dan dalam diri satu orang di sini si Ime kah, atau siapa di sini, atau Jonathan kah, atau Cilina kah, atau Cijeni kah, atau Feni kah, atau Fani kah. Itu sama, Roh Kudusnya tidak berubah jadi kecil atau bertambah besar atau lebih size-nya berubah SML, enggak. Sama. Cuma di dalam Pastor Philip, dia benar-benar sudah menjadikan Roh Kudus itu mitra dan menjadikan Roh Kudus itu adalah di hidupnya itu benar-benar udah jadi satu lah gitulah kira-kira. Dan Roh Kudus yang menguasainya sedemikian rupa. Tapi apakah
Pastor Philip sempurna yang enggak kan? Bisa jadi pesan bisa juga. Tapi buahnya kan kelihatan lebat banget. Kan gitu kan? Jadi Roh Kudus yang sama satu, itu ada di antara kita juga. Cuma kita tidak bisa menjadikan dia sama seperti seorang Pastor Philip atau sama yang tadi saya bilang Om Esakli atau tante yang tadi saya ngomong, yang saya panggil ibu rohani saya dulu. Saya dulu nggak ngerti loh gitu-gitu, tahu gitu. Waduh, saya malah tambah giras lagi. Saya dulu nggak ngerti. Saya pikir aku pengen pelayanan aja, ya melo aja. Nggak pernah tahu. Kadang-kadang tante doa no ya, tante tumpangi tangan apa. Sakamar bede ketakutan dulu. Ini penuh kamarnya nih, mau ikut mau nggak? Aduh, jangan jauhkan dari aku ya Tuhan. Aku nggak jadi. Saya takut gitu nih, dulu saya tahu, saya mau tidur bareng. Tapi ya memang dia memang karismanya kuat sih. Jadi segan sih, kita segan, takut ketebak. Jadi takut kena deket-deket takut nanti kebaca. Sampai kayak gitu loh dulu itu. Ya saya nggak tahu sih, ternyata iya ya. Oh, ternyata bisa gitu ya. Dan orang ini sangat-sangat berkarisma, sangat berkarunia sih. Dan banyak orang ditolong hidupnya. Sangat banyak orang ditolong hidupnya dari pelayanan beliau. Di satu orang yang menolong maksud saya gini sih, kita cuma mau pilih, mau jadi pendoa yang cuma gitu-gitu aja, atau kita mau menolong banyak orang. Nah itu pilihan kita ya. Saya selesai, saya sudah berbusa ini. Kita doa yuk. Ada yang mau tanya lagi dah? Udah ya? Oke. Udah. Mau tanya enggak ya? Udah ya, kita doa aja ya. Jadi seberapa kerinduanmu malam ini, kita akan dapat sih. Ya, yuk kita naikkan satu pujian yuk. Tuhan, aku rindu. Tuhan, saya minta beberapa pemimpin buka aja. Ya, kita saling aduk. Beberapa pemimpin bisa buka. Silakan Anda yang pemimpin di sini buka aja beberapa ya. Saya minta untuk sama-sama kita nyembah. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku setia. Aku dengan Kepala yang legible, oleh bisa dirasakan. Rindukan di sini saat ini, Yesus. Rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Dapat pakai gitar nggak apa-apa, nggak usah pakai gitar ya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku dengan rindukan saat ini. Ku saat ini. Naramaya Sikinaramo
dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkitlah hai jiwaku. Bangkitlah rohku. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Saya pinjamkan kalian arahkan kepada kayak gini. Semua selalu diekuivalenkan dan kita itu Apa itu? membandingkan dengan perlindungan uang. Uang memang memiliki suatu kuasa Apa itu? memudahkan kita. Bill, tolong di silent, Bill. Siapa yang terbuka? Terutama Oke. Ceyeni punya tolong dibuka, Bill. Lihat tantangan saya. Arahkan ke, ya. Tuhan urapi setiap tangan kami. Urapi ya Tuhan. Urapi. Ini menjadi kontak kami malam ini. Urapi. Aku lepaskan kuasa. Aku lepaskan Tuhan apa yang hamba punya. Dan dari surga bahkan Kau membuka tingkap-tingkap langit sekarang. Urapi setiap kami ya Bapak. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Sekarang tumpangi tangan kepalamu seperti ini. Terimalah. Aku buka Tuhan dimensi Roh Kudus untuk kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas mulai malam ini. Dalam nama roh ketidakpercayaan pergi dalam nama Yesus. Roh kemandulan pergi dalam nama Yesus. Stagnasi pergi dalam nama Yesus. Suam-suam pergi dalam nama Yesus. Aku lepaskan api, aku lepaskan iman, aku lepaskan pengharapan, aku lepaskan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Engkau membuka mata roh kami malam ini. Buka mata roh kami. Ada 5 panca indera di dalam manusia roh kami juga. Sama seperti panca indera di tubuh kami, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada peraba ya Tuhan. Ada yang namanya merasakan. Kami minta buka 5 panca indera di dalam hidup kami. Manusia roh kami, 5 panca inderanya terbukalah dalam nama Yesus. Dan aktivasilah Tuhan, menurut cara Kau bekerja di tiap nama-nama masing-masing di pendoa, di setiap link Zoom ini satu persatu. Engkau tahu bagaimana memakai setiap kami dengan karunia yang mana yang orang itu lebih tepat dipakai. Engkau tahu ya Tuhan, memakai Cijeni gimana, Feni gimana, Cimari gimana, Agustinus gimana,
Billy gimana, Piling gimana, Ayu gimana, Talia gimana, Sese gimana, eh, Jenny apa siapa lagi, satu persatu ya Tuhan, kami sebutkan satu persatu. Engkau tahu bagaimana caranya memakai setiap kami. Gracia, Ci Ime ya Tuhan, Ci Lina ya Tuhan, Michael ya Tuhan. Satu persatu dengan caramu, kami nggak tahu gimana caranya Engkau memakai kami, tapi kami percaya Engkau punya, Kau pakai kami. Terimalah itu dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Terimalah, buka dimensi itu. Buka dimensi itu. Yang sudah punya, yang akan diberi ketajaman lebih. Kalau Anda punya karunia mimpi, itu akan mulai memberikan karunia itu dengan sangat-sangat lebih tajam. Bahkan kau akan bisa menafsirkan mimpimu. Dengan seketika kamu akan mengalami itu. Dalam nama Yesus, aku berdoa ada orang yang tiba-tiba diberikan marifat yang kuat. Karena wanita dibagi antara ini akan banyak mendapatkan yang namanya karunia marifat. Di dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan, kasih kami karunia itu. Yang pria, kalau engkau mau menjadi orang yang punya hikmat seperti Salomo, jangan pakai logikamu kuat. Belajar untuk meminta tundukkan pikiran Kristus ya Tuhan. Pakai semua pria imam dalam tim ini menjadi pria yang berkarisma, bukan karena mereka punya kekayaan, bukan karena mereka punya kepintaran, tapi karena mereka punya Roh Kudus, punya wibawa ilahi. Aku minta berikan kepada para pria ada di tim ini, biar karunia hikmat itu turun menguasai setiap kami. Dan ada orang yang hari ini sangat suka takut. Aku minta kasih karunia iman ya Tuhan kepada kami. Kami berani melangkah, kami berani lakukan sesuatu yang itu sebenarnya kami dulu bukan orang yang seperti itu. Kasih kami karunia iman, bahkan kasih kami karunia kesembuhan ilahi. Kami tahu hari ini banyak orang butuh kesembuhan ya Tuhan. Aku lepaskan healing ya Tuhan. Karunia kesembuhan turun kepada setiap kami. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hanya mau kami taat ya. Mulai sejak ini pun mereka mulai mendapatkan sesuatu. Saya yakin mulai ini pun Anda tiba-tiba dapat satu kata, satu warna, satu penglihatan mungkin. Dan biarkan Tuhan berbicara dan memberikan engkau pewahyuan, nubuatan-nubuatan yang hidup. Terimalah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati setiap prayer warrior hari ini. Hamba rindu semua jadi tentara-tentara yang kuat, yang banyak tapi pelaksana firman-Nya kuat. Artinya mereka melakukan firman Tuhan karena mereka benar-benar mendengarkan apa yang jadi arahan-Mu, dan mereka jadi orang yang melakukan firman kehendak-Mu ya Bapak. Aku minta banyak nggak apa-apa, tapi biarkan bangkit tentara yang banyak tapi pelaksana firman-Nya juga kuat. Terjadi buat kami. Thank you Tuhan buat malam ini. Kami materikan setiap sharing, apa yang kami dapat, terutama Roh Kudus jangan pergi. Jangan tinggalkan kami, Kau tetap ada tinggal dalam kami. Kami mau jaga mulut kami mau jaga hati kami, supaya kami dilayakkan dipakai Engkau ya Tuhan, di masa-masa ini. Jadikan kami mitra-Mu ya Tuhan, jadikan kami sahabat-Mu. Ya, jangan pilih yang lain, pilih kami ya Tuhan, untuk jadi sahabat-Mu, jadi mitra kerja-Mu di akhir zaman ini. Kami mau ya Tuhan, pakai kami dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, bilang pakai aku Tuhan, use me Lord. Pakai aku ya Tuhan di musim ini. Pakai aku di musim ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Cik. Bill, bisa foto ya, Bill? Oh ya,